Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi Radani dengan stambuk A1H12095 dari Universitas Halolaya jurusan PG PAUD ingin memaparkan materi tentang filsafat ilmu pendidikan. Bab 1, ruang lingkup filsafat ilmu. A. Ilmu sebagai objek kajian filsafat. Ilmu dikatakan sebagai objek kajian filsafat karena cakupan objek filsafat lebih luas dibandingkan dengan ilmu, karena ilmu hanya terbatas pada persoalan empiris saja, sedangkan filsafat mencakup yang empiris dan yang non-empiris. B. Pengertian filsafat. A. Filsafat dan hikmah. Filsafat berasal dari bahasa Yunani philosophia yang terdiri atas dua kata, yaitu philos dan sophos. Jadi secara etimologi, filsafat berarti cinta kebijaksanaan atau kebenaran, atau bisa disebut dengan hikmah. B. Pengertian ilmu. Ilmu berasal dari bahasa Arab alimu ya'lamu, ilman yang berarti mengerti dan memahami benar-benar. Jadi ilmu secara etimologi adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan itu. Filsafat ilmu adalah kajian secara mendalam tentang dasar-dasar ilmu yang mencakup ontologi, epistemologi, dan aksiologi. C. Persamaan dan perbedaan filsafat ilmu. Persamaan filsafat ilmu antara lain: 1. Mencari rumusan dan objek yang sebaik-baiknya. 2. Mempunyai metode dan sistem. 3. Memberikan pandangan yang bergandengan. Perbedaan filsafat ilmu dibedakan antara 1. Objek material. Filsafat ilmu berdasarkan objek material bersifat universal, sedangkan ilmu bersifat khusus dan empiris. Yang kedua, objek formal. Filsafat berdasarkan objek formal bersifat non-fragmentaris, sedangkan ilmu bersifat fragmentaris, spesifik, dan intensif. Ketiga, pelaksanaan. Filsafat dilakukan dalam suatu suasana pengetahuan yang menonjolkan daya spekulasi, kritis, dan pengawas, sedangkan ilmu diadakan riset lewat pendekatan trial dan error. 4. Muatan. Filsafat pertanyaan lebih jauh dan lebih mendalam berdasarkan pada pengalaman realitas sehari-hari, sedangkan ilmu bersifat diskursif atau pengetahuan dari tidak tahu menjadi tahu. 5. Lingkupan. Filsafat memberikan penjelasan secara mendasar, sedangkan ilmu menunjukkan sebab-sebab yang tidak begitu mendalam. C. Tujuan filsafat ilmu. 1. Mendalami unsur-unsur pokok ilmu. 2. Memahami sejarah pertumbuhan, perkembangan, dan kemajuan ilmu di berbagai bidang. 3. Menjadi pedoman bagi para dosen dan mahasiswa. 4. Mendorong para calon ilmuwan untuk konsisten dalam mendalami ilmu dan mengembangkannya. 5. Mempertegas bahwa dalam persoalan sumber tujuan antara ilmu dan agama tidak ada pertentangan. Bab 2, sejarah perkembangan ilmu. A. Landasan ilmu pada zaman Yunani. 1. Thales mengatakan bahwa asal alam adalah air karena air unsur penting bagi setiap makhluk hidup. 2. Parmenides mengemukakan bahwa gerak dan perubahan tidak mungkin terjadi. 3. Pythagoras berpendapat bahwa tidak ada satupun di alam ini terlepas dari bilangan. 4. Aristoteles berlogika yang mendasar pada analisis bahwa silogisme yang isinya 1. Semua makhluk akan mati. 2. Socrates seorang manusia. Dan 3. Socrates akan mati. 5. Menurut Plato, kebenaran umum itu ada, bukan dibuat-buat, bahkan sudah ada di alam ideal. B. Perkembangan ilmu zaman Islam. Sejarah perkembangan ilmu dalam Islam terbagi dalam beberapa zaman, yaitu 1. Penyampaian ilmu dan filsafat Yunani ke dunia Islam. 2. Perkembangan ilmu pada masa klasik. 3. Perkembangan ilmu pada masa kejayaan Islam. 4. Masa keruntuhan tradisi keilmuan dalam Islam, di antaranya persepsi yang keliru dalam memahami pemikiran Al-Ghazali. C. Kemajuan ilmu Renaissance dan modern. 1. Masa Renaissance. Pada masa ini ditemukan benua baru, kelahiran kembali sastra Inggris, Prancis, dan Spanyol. 2. Zaman modern adalah zaman yang diawali oleh dua orang sarjana, yaitu Isaac Newton dan Leibniz. 3. Ilmu yang berbasis rasionalisme adalah paham yang menalar sesuatu dengan penalaran deduktif
deduktif, dan empirisme adalah paham yang menalar sesuatu dengan penalaran induktif. 4. Perkembangan filsafat pada zaman modern. A. Pada abad ke-20 aliran filsafat banyak sekali sehingga sulit digolongkan karena makin eratnya kerjasama internasional. B. Pada abad ke-19 muncul filsafat anti-positisme, tidak mau bersistem realistis, menitik beratkan pada manusia dan pluralisme. D. Kemajuan ilmu zaman kontemporer. Beberapa contoh kemajuan ilmu pada zaman kontemporer yaitu 1. Munculnya teknologi rekayasa genetik, munculnya teknologi informasi dan sains. Bab 3. Pengetahuan dan ukuran kebenaran. A. Definisi dan jenis pengetahuan secara etimologi. Pengetahuan berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu knowledge. Secara etimologi, pengetahuan merupakan hasil proses dari manusia untuk tahu. 1. Jenis pengetahuan. Menurut Burhanuddin Salam, pengetahuan yang dimiliki manusia ada 4, yaitu pengetahuan bias, ilmu, filsafat, dan agama. 2. Perbedaan pengetahuan dan ilmu. Pengetahuan merupakan hasil tahu manusia terhadap sesuatu atau segala perbuatan manusia untuk memahami suatu objek tertentu. Sedangkan ilmu adalah suatu bentuk aktivitas manusia yang dengan melakukannya manusia memperoleh pengetahuan. Dan pengetahuan bersifat prailmiah dengan pengetahuan ilmiah, sedangkan ilmu bersifat kegiatan. B. Hakikat dan sumber pengetahuan. 1. Hakikat pengetahuan. A. Realisme, berpendapat bahwa pengetahuan adalah benar dan tepat bila sesuai dengan kenyataan. B. Idealisme. Idealisme berpendapat bahwa untuk mendapatkan pengetahuan yang benar-benar sesuai dengan kenyataan adalah mustahil. 2. Sumber pengetahuan. A. Empiris. Empiris berpendapat bahwa manusia mendapat pengetahuan berdasarkan pengalaman. B. Rasionalisme berpendapat bahwa akal adalah dasar kepastian pengetahuan. C. Intuisi adalah suatu pengetahuan yang langsung. D. Wahyu adalah pengetahuan yang disampaikan oleh Allah kepada manusia lewat perantara para nabi. C. Ukuran kebenaran. Ada 3 jenis, yaitu yang pertama adalah kebenaran epistemologi, adalah kebenaran yang berhubungan dengan pengetahuan manusia. 2. Kebenaran ontologis adalah kebenaran sebagai sifat dasar yang melekat pada hakikat segala sesuatu yang ada atau diadakan. 3. Kebenaran semantris adalah kebenaran yang melekat dalam tutur kata dan bahasa. E. Klasifikasi dan hierarki ilmu. Menurut Al-Ghazali yaitu terdapat 2, antara lain 1. Ilmu syariah dan ilmu aqiyah. Bab 4. Dasar-dasar ilmu. A. Ontologi. Menurut bahasa, ontologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu antos yang berarti ada dan logos yang berarti ilmu. Dan secara istilah, ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada yang merupakan ultimate reality, baik yang berbentuk jasmani maupun rohani. Pandangan-pandangan pokok pemikiran ontologi yaitu 1. Monoisme. Monoisme menganggap bahwa hakikat yang asal dari seluruh kenyataan itu hanyalah satu saja. Kemudian pada paham ini terbagi menjadi 2 paham, yaitu paham materialisme dan idealisme. 2. Dualisme berpendapat bahwa benda terdiri dari 2 macam hakikat sebagai asal sumbernya, yaitu hakikat materi dan rohani, benda dan ruh, jasa dan spirit. 3. Pluralisme. Pluralisme beranggapan bahwa substansi yang ada itu terbentuk dari dan terdiri dari 4 unsur, yaitu air, tanah, udara, dan api. 4. Nihilisme mengandung 3 proporsi tentang realitas, yaitu 1. Tidak ada sesuatu pun yang eksis. 2. Bila sesuatu itu ada, ia tidak dapat diketahui. 3. Sekalipun realitas itu kita ketahui, ia tidak akan dapat kita beritahukan pada orang lain. 5. Agnositisme mengatakan bahwa manusia tidak pernah hidup sebagai aku untuk umum, tetapi sebagai aku untuk individual. B. Epistemologi. Epistemologi adalah
cabang filsafat yang berurusan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan, pengandaian, dan dasar-dasarnya, serta pertanggungjawaban atas pertanyaan mengenai pengetahuan yang dimiliki. Pengetahuan yang diperoleh oleh manusia diantaranya adalah 1. Metode induktif. Metode induktif adalah metode yang menyimpulkan pernyataan hasil observasi disimpulkan dalam suatu pernyataan yang telah umum. 2. Metode deduktif. Metode deduktif adalah suatu metode yang menyimpulkan bahwa data-data empirik diolah lebih lanjut dalam suatu sistem pernyataan yang runtut. 3. Metode positivisme. Metode positivisme adalah metode yang menyatakan bahwa perkembangan pemikiran manusia berlangsung dalam 3 tahap, yaitu teologis, metafisis, dan positif. 4. Metode kontemplatif. Metode kontemplatif yaitu adanya keterbatasan indera dan akal manusia untuk memperoleh pengetahuan. 5 adalah metode dialektis. Metode dialektis yaitu tahap logika yang mengajarkan kaidah dengan metode penuturan. C. Aksiologi. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani yaitu axios yang berarti nilai dan logos yang berarti teori. Jadi aksiologi adalah teori tentang nilai. Nilai yang dimaksud adalah sesuatu yang dimiliki manusia untuk melakukan berbagai pertimbangan tentang apa yang dimiliki. Teori tentang nilai dalam filsafat mengacu pada permasalahan etika dan estetika. Bab 5. Sarana ilmiah. A. Bahasa. Bahasa digunakan sebagai sarana komunikasi antar manusia. Tanpa bahasa tiada komunikasi. Bahasa berfungsi sebagai penyampaian pemikiran dan perasaan, penyenangan jiwa, dan masih banyak lagi yang lainnya. Bahasa sebagai sarana berpikir ilmiah, di mana bahasa merupakan alat berpikir dan komunikasi untuk menyampaikan jalan pikiran tersebut pada orang lain. Bahasa ilmiah dan bahasa agama. Bahasa ilmiah adalah bahasa yang digunakan dalam kegiatan ilmiah, dan bahasa agama merupakan wacana keagamaan yang dilakukan oleh umat beragama. B. Matematika. Matematika adalah bahasa yang melambangkan serangkaian makna dan pernyataan yang ingin disampaikan. Matematika sebagai bahasa karena bahasa verbal mempunyai beberapa kekurangan. Matematika sebagai sarana berpikir deduktif. Nama ini diperoleh karena penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi tidak didasarkan atas pengalaman, melainkan atas diskusi-diskusi. Matematika untuk ilmu alam dan sosial. Kontribusi matematika dalam ilmu alam ditandai dengan penggunaan lambang-lambang bilangan untuk menghitung dan pengukuran, dan dalam perkembangan ilmu sosial tidak ditandai dengan penggunaan lambang-lambang bilangan. C. Statistik. Statistik berasal dari bahasa Latin status, yaitu negara. Jadi ilmu statistik adalah ilmu pengetahuan yang membahas dan mengembangkan prinsip, metode, dan prosedur yang akan ditempuh. Sejarah perkembangan statistik. Abraham Demetre pada tahun 1667 sampai 1754 mengembangkan teori galat atau keseluruhan. Thomas Simpson pada tahun 1757 menyimpulkan bahwa terdapat sesuatu distribusi yang berlanjut dari satu variabel dalam suatu frekuensi yang cukup banyak. Pierre Simon de Laplace pada tahun 1749 sampai 1827 mengembangkan konser de Moivre and Simpson. Fisher pada tahun 1890 sampai 1962 menganalisis varian dan kovarian, uji signifikan, dan teori tentang pemikiran. Hubungan antara sarana ilmiah, bahasa, logika, matematika, dan statistika antara lain. Bahasa merupakan alat komunikasi verbal yang dipakai dalam seluruh proses berpikir ilmiah. Ilmu merupakan gabungan antara berpikir deduktif dan induktif. Matematika mempunyai peranan penting dalam berpikir deduktif, dan statistik mempunyai peran penting dalam berpikir induktif. Pengumpulan data statistik mempunyai dua tujuan, yaitu yang pertama adalah tujuan kegiatan praktis dan tujuan keilmuan. Peranan statistik dalam tahap-tahap metode keilmuan. Statistik diterapkan dalam penelitian pusat, produksi, dan kebijaksanaan penanaman modal.
D. Logika. Logika adalah sarana untuk berpikir sistematis, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Aturan cara berpikir yang benar dengan cara mencintai kebenaran, mencari definisi yang tepat, dan menghindari kesalahan-kesalahan. Klasifikasi. Aturan definisi adalah suatu usaha untuk memberi batasan terhadap sesuatu yang dikehendaki seseorang untuk memindahkannya pada orang lain. Mungkin itu saja materi yang dapat saya paparkan dari mata kuliah Filsafat Ilmu Pendidikan. Apabila terdapat kekurangan dan salah kata mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.